Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya di sore hari yang agak mendung ya kalau di daerah Jakarta Selatan? Hopefully everybody's doing fine. Semuanya sehat, semuanya bahagia hari ini. Dan sesuatu yang spesial mungkin lagi terjadi gitu ya pada diri kita semua. Alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian, it's such an honor and I'm so happy that this afternoon saya bisa dapat kesempatan untuk um, berdiskusi ya meskipun saya cuma sendiri, tapi I believe that if you watch this video, meaning that you want to know ya apa sih yang nanti mau dibicarakan oleh saya. Alright, before that, saya mau perkenalkan diri dulu sebentar ya. Nama saya adalah Junita Dwi Purwandari. I am one of the lecturers at the English Literature Study Program at Universitas Ari Ginanjar. Yeay! Semoga teman-teman sudah kenal gitu ya dan lebih familiar lagi dengan jurusan sastra Inggris di Universitas Ari Ginanjar. Oke, yang mau kita bahas hari ini adalah di ketika orang mendengar nama sastra Inggris gitu ya. Jurusan sastra Inggris ini adalah jurusan yang sebenarnya sudah bertebaran gitu di kampus-kampus mana saja di seluruh Indonesia. Cuman apa sih sebenarnya yang dipelajarin di Universitas Ari Ginanjar di jurusan sastra Inggris ya? Dari judulnya, teman-teman bisa lihat kalau hari ini saya tuh mau bicara tentang persepsi kebanyakan orang ketika mendengar sebuah jurusan bernama sastra Inggris gitu. Sangat familiar gitu ya. Pasti yang ada di pikiran orang itu adalah sastra Inggris ya. Dia pasti nanti di dalam jurusan itu tuh belajar grammar banyak banget. Oke. Terus juga karena dia sastra, ini sih kerjaannya baca novel gitu kan. Atau bikin puisi, atau bikin drama. And I think it's such a common perceptions or ideas that people have when they first heard the word English literature. Yang namanya juga English literature, pasti kita itu belajarnya adalah hal-hal yang fundamental dalam ranah bahasa dan sastra Inggris ya. So, yes, you'll be talking about novel, you'll be talking about poetry, and drama gitu ya. You discuss a lot about music and literature. Pokoknya semua hal-hal yang berhubungan dengan sastra. Tapi ada tapinya ya. Sebenarnya along with the development of the era dan juga teknologi, sastra Inggris itu tuh sekarang nggak cuman melulu soal bahasin tentang novel puisi drama gitu ya. And we don't actually talk about the perfect English grammar gitu ya. Tapi itu merupakan suatu ilmu yang basic yang harusnya sih diketahui atau dimiliki oleh orang-orang yang belajar bahasa dan sastra Inggris gitu ya. Itu sesuatu hal yang sebenarnya wajib kalau bisa kita bilang ya. Belajar grammar tentu saja kita sebagai anak jurusan sastra Inggris gitu. Masa iya sih kita nggak menggunakan tata bahasa dalam bahasa Inggris dengan benar gitu kan agak lucu gitu ya. Tapi apa iya kita tuh cuman ngomongin tentang gimana cara nyusun kalimat yang sangat sempurna gitu ya? Atau bagaimana caranya supaya kita bisa speak like a native speaker? Well, ya, itu adalah sesuatu yang akan kita bahas gitu di hari ini ya. Tapi sebenarnya memang semua persepsi ini tuh mengarah sehingga jadinya orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu nggak punya ketertarikan sama sekali dengan sastra Inggris gitu. Jadinya akan berpikir ulang untuk masuk ke jurusan sastra Inggris. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan itu adalah
kebanyakan orang juga akan berpikir bahwa itu jurusan sastra Inggris, setelah dia lulus tuh dia ngapain gitu ya. Karena nggak semua orang tuh pengen jadi sastrawan ya, the one that has the ability to make poetry, the one who has the ability to play drama gitu ya. Nggak semua orang pengen ke arah situ. Ya, mentok-mentoknya nih ya, bahwa orang akan jadi apa? Jadi pengajar bahasa Inggris itu udah mentok. Jadi persepsinya adalah if you are enrolled in an English literature program, nanti paling nggak kamu akan jadi pengajar bahasa Inggris. Oke, okay? Well, itu nggak bisa dipungkiri gitu ya, it's undeniable. Kalau zaman dulu ya, if you look back, karena saya juga backgroundnya ada di sastra Inggris gitu ya, di dalam sastra Inggris itu ada berbagai minor kita bilangnya. Jadi major is English literature, tapi minornya adalah sastra, ada terjemahan, ada pengajaran gitu ya. Nah, those things yang menurut kita merupakan minat dan bakat kita, maka kita akan pursue, kita akan kejar itu, gitu ya. Dan memang kebanyakan banget nih orang-orang yang belajarnya di jurusan sastra Inggris itu at least gitu ya, mereka tuh bisa jadi pengajar bahasa Inggris. Tapi apakah itu adalah sesuatu yang masih relevan gitu, atau masih menjadi sebuah um, hal yang benar-benar teman-teman ya Gen Z sekarang cari gitu untuk menjadi pengajar bahasa Inggris? Jawabannya ya bisa iya, bisa enggak gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi sesuatu yang beda gitu kalau di English for Industry di Universitas Ari Ginanjar ya? Meskipun tadi di sebelumnya kita bahas bahwa oke, kita memang belajar novel, ya ada gitu ya, ada bagian di mana kita harus menganalisa sebuah literatur gitu. Tapi nggak hanya itu loh teman-teman gitu ya. So, yang mau saya tunjukkan adalah yang berbeda, bahwa sebenarnya if you are enrolled in an English literature program, especially at our university, in Universitas Ari Ginanjar, we have a completely different graduate profiles. So in a way that kita sebenarnya punya dua major profile. One is being an entrepreneur, and the second one is the professional. Jadi apapun yang kita pelajari di sini itu nanti merujuk ke dua profil lulusan kita tadi, yaitu seorang entrepreneur dan juga orang profesional di bidang apa aja. Now, yang kita punya di Universitas Ari Ginanjar, we craft the curriculum in such a way that it's different. Ya, pertama kita punya profil lulusan adalah international negotiator. Kalau misalnya kita lihat, wah itu agaknya sih sangat beda gitu ya dari ekspektasi jurusan sastra Inggris biasanya. Karena this is a very broad field ya, or area that when you have the background in English literature, sebenarnya kita itu dengan mudah untuk memasuki bidang-bidang mana saja gitu. As long as ya we also have the knowledge in that field, makanya untuk menjadi international negotiator kita sudah siapkan sebuah kurikulum di mana ada integrasi antara bisnis ya dan juga negotiation skill yang nantinya bisa kita gunakan ketika kita sudah lulus. Banyak sekali kalau misalnya teman-teman semua googling gitu ya, kira-kira perusahaan apa sih yang sebenarnya um, membutuhkan seorang negosiator gitu. Jadi negosiator ini cakupannya tuh luas gitu ya. Now, I think once you have the knowledge, you can like pick the field or the area that you're really interested in. Jadi it can be like business negotiator ya, boleh juga
negosiator dalam hal politics ya or diplomacy gitu. Itu area yang sangat luas gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah mempelajari skillsnya gitu ya dan mempraktekannya, justru itu akan lebih relevan gitu dengan pekerjaan-pekerjaan di masa mendatang. Ya. Em, Kalau misalnya teman-teman googling gitu ya, apa sih uh, international negotiator? Perusahaan macam apa sih yang butuh itu gitu ya? Bagian mana sih yang butuh itu sebenarnya banyak sekali. Karena negotiation is an art, you can call it. And I think if you know the art, how to negotiate properly karena dalam negosiasi itu ada banyak tekniknya teman-teman. Jadi nggak cuman sekedar kayak kita tawar menawar di pasar gitu ya, it's a part of negotiation of course, tapi nggak sesederhana itu sebuah negosiasi itu berjalan. It should be more than that. Jadi nanti kita di Universitas Ari Ginanjar di sastra Inggris ya kita akan belajar gimana sih cara bernegosiasi dengan baik ya depending on the situations that we're facing. Dan mata kuliah kita itu dirancangnya sangat apa ya kalau bisa dibilang like it's very relevant untuk dunia kerja nantinya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih berpikir bahwa ya kalau misalnya nanti ke jurusan sastra Inggris sih ujung-ujungnya ya pasti jadi pengajar. Well, that's not quite right anymore. Gitu. Ya meskipun mungkin ya, tapi yang mau kita tekankan adalah you can be something different, not just a teacher. Yeah, well, being a teacher is really good. Yeah, I am a teacher myself. But if we look at the future dengan apa ya kemampuan yang teman-teman miliki zaman sekarang, it should be more than that. Okay, teaching itu it's like a calling, it's a passion gitu ya. Dan nggak semua orang punya passion atau calling yang sama. Kemudian yang kedua itu adalah menjadi seorang language expert, ya, especially in English language experts. Nah, di sini kita punya various courses di dalam jurusan sastra Inggris yang sangat mendukung untuk kita sebagai language experts. Like for instance, to be a language expert, tentu saja kita harus memahami basic dari linguistics gitu ya, basic dari bahasa Inggrisnya. So we learn about English linguistics, a lot of things. Jadi kenapa sih kita harus belajar linguistics? Karena ya itu sebuah dasar yang harus kita miliki sehingga kita lebih memahami kebutuhan yang ada di pasar nantinya, kebutuhan yang ada di job market nantinya. Dan when we have the basic, we can sound more professional karena kita tahu bagaimana cara misalnya merangkai suatu kata supaya pesannya lebih tersampaikan dengan singkat, jelas, dan padat gitu ya daripada harus bertele-tele terus kemudian ujung-ujungnya ternyata nggak nyambung gitu ya. Jadi kita mendidik, melatih kemampuan mahasiswa atau teman-teman semua di English for Industry itu dengan tataran linguistik yang baik dan benar. Kemudian ada juga translation ya. Being a translator is always relevant, I guess, yeah, wherever you are in any field that you might be. Misalnya in law atau computer science, ya, in any field. You can always be a translator karena if we talk about business and business documents, there are actually a lot of documents, especially when you are working in an international or multinational companies, yang membutuhkan seorang penerjemah, yang membutuhkan seorang language experts, yang bisa melihat apakah kalimat yang dirangkai di situ menjadi sesuatu yang bisa dengan mudah klien pahami, ya. But what about AI? Oh, of course, we can always do that.
with AI ya, simple. Ngapain sih harus kita capek-capek pergi ke Universitas Ari Ginanjar lalu belajar sastra Inggris kalau at the end of the day we can just type down whatever we want on ChatGPT atau Gemini ya, and directly we have the results. Um, it is not that simple, teman-teman ya. The bad thing about using AI if you don't have the knowledge itu adalah apa yang kita prompt ke AI akan menjadi respons yang berbeda, not expected. Tapi kalau misalnya kita punya proper knowledge, kita tahu apa ya, the basic cara menyampaikan sesuatu dengan sangat efektif gitu ya, maka AI itu akan jadi kayak pembantu kita banget gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya kemampuan bahasa dan basic yang baik, ya AI akhirnya yang menyetir bagaimana kita harus melakukan sesuatu gitu. Jadi terbalik, bukan kita yang menyetir AI sesuai dengan keinginan kita gitu ya, crafting misalnya business documents yang kita pengen gitu. Tapi malah nanti si AI-nya yang oh ini harusnya seperti ini and because we don't have the knowledge you just take it for granted, oh ya udah AI udah bantuin gitu ya. Nah, and that is very dangerous especially in a professional world. Jadi kenapa kita harus belajar basics gitu ya as language students, ya salah satunya adalah kita mau membekali diri kita dengan banyak hal gitu sehingga AI yang pasti perkembangannya itu tidak bisa kita bendung di masa depan akan menjadi suatu alat atau tools yang bisa selalu support kita di dalam pekerjaan kita nantinya ya. Itu kalau kita punya knowledge yang benar gitu sehingga kita tuh nggak too reliant on AI. Imagine one day tiba-tiba all AI shut down gitu ya. And then what are we gonna do? Kalau misalnya kitanya sendiri nggak punya skill dan competence yang cukup gitu untuk kita melalui masa-masa di dunia profesional kita. Oke? Okay? Dan yang ketiga ada creative writer. Creative writer ini juga sesuatu area yang sekarang perkembangannya lagi pesat gitu ya. Maybe years ago, if you think of creative writer, kita mungkin pikir tentang um, sastrawan itu ya, yang menuliskan sebuah karya-karya kreatif gitu, karya-karya seperti novel atau mungkin cerpen gitu ya. Nah, pada perkembangannya gitu, well masih ada of course ya penulis cerpen, penulis novel gitu. Tapi moving forward, when we look at the industry juga ada screenwriting gitu ya. Terus juga ada copywriting. Hal-hal tersebut membutuhkan pengetahuan teknis menulis yang sangat baik. So when you join with the English for Industry, sebenarnya you are equipping yourself, your skills, and not only about the language, tapi juga other competences yang nantinya bisa berguna banget in the future. Seperti itu. So, tentu saja tiga graduate profile ini kita bisa masukkan di berbagai area yang sangat luas begitu teman-teman. Sehingga I think in the future gak ada misalnya seorang lulusan dari sastra Inggris ya, especially English for Industry, itu yang masih terkungkung pikirannya atau terpaku pada menjadi seorang pengajar bahasa Inggris. Karena the world is changing fast dan kita harus bisa agile juga untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, yeah, and I think being in an English literature ya apalagi dalam konteks sekarang di mana kalau misalnya teman-teman lihat dunia perkontenan gitu ya. Dunia perkontenan banyak sekali ya. Ada konten yang berupa video, ada konten yang berupa
tulisan. Nah, itu bisa menjadi salah satu sebenarnya sumber penghasilan kita gitu. Of course, you will also say, cuman bikin tulisan copywriting atau cuman bikin tulisan untuk sebuah konten. AI helps lagi-lagi gitu ya. It's actually a struggle, teman-teman. Kalau misalnya uh, we being too reliant on AI, terlalu ketergantungan sama AI. Dikit-dikit AI, dikit-dikit AI gitu ya. Sehingga kalau misalnya lagi-lagi, if you don't know how to write properly, nggak tahu technicality behind the writing, maka apa yang kita prompt ke AI-nya bisa-bisa jadi tidak benar gitu. And I know that mungkin ya di luar sana semua jurusan yang berbau Inggris ya, sastra Inggris, bahasa Inggris, they might have their own struggle. Tapi yang membuat saya yakin bahwa whatever we're doing here at the English for Industry program at Universitas Ari Ginanjar is very different. Selain all of these skills and competencies yang kita lengkapi bagi para mahasiswa, and I think it's also important for us to know um, the other thing, ya, karena I think this world it's not all about your intelligence, ya. You need to be able to feel, right? To empathize and to know why you're actually here in the world. Jadi kita nggak cuma bicara tentang yang kita bilang sebagai kecerdasan intelligence ya. Semua orang cerdas pada basicnya, iya, and that is correct. Tapi apakah semua orang mampu merasa? Apakah semua orang juga mampu memahami uh, untuk apa dia sebenarnya berada di dunia ini? Nah, hal-hal seperti ini karena di in our university we're also value really highly on the spiritual and emotional intelligence. Makanya kita nggak cuma bicara tentang semua hal-hal yang berbau kognitif aja, ya, tapi we want our students to be resilient dan juga untuk menghargai being integrity in everything that they do. Jadi apapun yang nantinya teman-teman dari jurusan sastra Inggris ini lakukan, they know why they doing that, and why they're doing that is not just because they wanted to show their intelligence, tapi juga because there's something more. Like mereka ingin menebar manfaat, gitu ya, membantu kehidupan orang banyak. Jadi tidak semuanya di dalam suatu universitas itu adalah tentang logic, tentang cognitive intelligence, tapi there is more to it. You learn a lot, ya, how to build network, how to socialize with other people. You learn from other people's perspectives dan memiliki kemampuan untuk empathy, ya, untuk berempati kepada lain, kepada suatu kondisi atau situasi, and we solve the problem. So I think again when we go back, ya, saya mau kasih conclusion, saya mau wrap up bahwa itu suatu pemikiran yang salah kalau misalnya kita berada di jurusan sastra Inggris atau English for Industry ini kita tuh cuma ngomongin grammar aja, grammarnya harus super perfect ya, terus pronunciation-nya harus kayak native gitu. It's like a very very wrong assumption, and I guess harusnya sudah clear gitu ya bahwa if you're choosing the English for Industry, you will gain a lot of skills ya. Banyak banget skills yang nantinya akan didapatkan. Nggak cuma tentang bahasa, tapi juga ada business gitu. Kemudian ada tentang leadership ya, and a lot more to it. Okay? Alright.
So I think itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. If you have questions, please don't hesitate to just type down your question. I'll be very happy to answer that for you. And if kalian mau juga tahu hal yang lainnya gitu tentang apa yang kita lakukan di English for Industry Universitas Ari Ginanjar, just let me know as well. Nanti kita akan berupaya untuk menampung gitu ya semua yang teman-teman ingin ketahui tentang jurusan ini. Oke, and I think that's all for today, teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya our YouTube channel, our Instagram, or TikTok. And I think I'll see you again in another chance, yeah. Thank you so much for watching this video. I hope to see you again some other time discussing different topic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Enjoy the rest of your day. Thank you.